Bapak hari dulu. Wah, sama Pak Eka mau ikut pengajian, keren. Mas Farid di depan, Mas Farid, jangan ikut ibu-ibu, Mas Farid. Dari banyak orang, oh agak Farid ya? Sambil nunggu teman-teman ya, saya buka dulu ya. Assalamualaikum. Nyala dulu. Cek. Normalnya di stop dulu Pak. Oh, kurang keras saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katiga. Tetap semangat dalam berpengajian karena kita selalu harus menjadi lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi adhabana al-kasani wa lana ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya takrimi Ustaz kita, Ustaz Dr. Kadarusman MAG. Beliau adalah salah satu, dia adalah ketua Dewan Kiai dari Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, dan beliau adalah syahid guru saya sendiri. Saya pernah diajak beliau keliling Kalimantan. Cerita yang indah dengan beliau. Alhamdulillah beliau adalah salah satu Dewan Kiai yang di Asalam, kalau saya rating beliau itu yang paling tinggi di Asalam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama beliau, dan tentunya nanti akan banyak hikmah insyaallah yang akan diberikan. Saudara-saudara sekalian, penting bagi kita sebagai umat Islam ini untuk selalu mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Saking pentingnya ilmu itu diwajibkan. Ya, kita sebagai diwajibkan menuntut ilmu. Dan orang yang diberikan ilmu, Allah akan berikan kita beberapa derajat. Jadi derajat kita itu lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Kemudian selain juga ulul ilmi wal bisin, jadi carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Tapi Ustaz kadang nanti bisa ngomong, kita harus mencari ilmu negeri Cina. Padahal Cina itu tempatnya bukan tempatnya, bukan agama Islam di sana itu. Nah, mungkin Ustaz kadang bisa singgung itu betul-betul ilmu kalau di sini. Ya, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Kemudian juga banyak hadis terkait dengan ilmu, baik di dalam Al-Quran juga, ya, yang Allah dawuhkan kepada kita semuanya. Saudara, saya pikir kalau saat ini selama beberapa hari atau setahun yang lalu kita sering berlomba, betul nggak? Kita berlomba setiap hari, Pak Arif mengerjakan target lombanya. Kemudian Bu Maya berlomba untuk mencapai garis terdepan, tercepat dalam bergoes. Ya. Kemudian mungkin Pak Sotik berlomba-lomba untuk mencari tambahan hadisnya, gitu ya. Berlomba-lomba mencari tambahan jusnya, semua berlomba. Tetapi kita hari ini akan berlomba, yaitu berlomba di dalam kebaikan. Sebagaimana tema kita adalah fastabiqul khairat. Saya pikir itu saja yang langsung nanti akan dikupas tuntas oleh beliau Dr. Kadarusman MAG. Demikian, jazakumullah khairan, tetap semangat dan cari hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din
wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Hari Sumarsono, kalau ketemu beliau selalu semangat ya. Puasa-puasa pun semangat. Mudah-mudahan semangat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada pagi hari ini tema kita fastabiqul khairat. Rasulullah di dalam sabdanya mengatakan, "Idza dakhala Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Kalau bulan suci Ramadan itu sudah masuk atau sudah datang, maka akan dibuka pintu surga selebar-lebarnya dan akan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan para setan yang suka menggoda orang, membisiki orang untuk berbuat maksiat, itu akan dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang nggak ada setan yang gentayangan ya, nggak ada. Lalu kenapa masih ada orang yang bermaksiat? Minal jin nati wan nas. Karena memang yang membisikkan kepada kejahatan itu ada jenis jin dan ada jenis manusia. Jadi sepenuhnya sekarang 100% ada pada diri kita. Seorang filosof Immanuel Kant mengatakan di dalam pemikirannya, das Ding an sich, bahwa yang akan merubah dunia ini adalah setiap orang, sehingga ketika dia menjadi subjek, maka semua yang di luar dirinya itu adalah objek. Nah, seperti apa kedudukan objek tergantung kepada subjek. Bagaimana kita menentukan diri kita sendiri menyangkut semua hal yang ada di luar diri kita. Maka diri kita sekarang menentukan sekali apakah kita akan memilih jalan menuju surga ataukah akan menuju ke jalan neraka jahanam. Jadi kalau menyinggung surga dan neraka bukan perkara setelah mati, tapi surga dan neraka itu sudah kita nikmati dan bisa kita rasakan sejak kita hidup di dunia ini. Sehingga kalau Allah bicara tentang surga, berarti itu adalah sumber kebaikan, sumber kebahagiaan. Kalau Allah bicara tentang neraka, berarti di situ ada bencana, di situ ada kemelaratan, di situ ada kesusahan. Ya, itulah yang disebut dengan neraka. Sehingga futihat abwabul jannah itu artinya di bulan suci Ramadan ini pintu kebahagiaan dibuka lebar-lebar. Tinggal sekarang kita yang memutuskan mau masuk ke wilayah itu apa tidak. Kalau orang memutuskan untuk masuk, dia akan dapat kebahagiaan itu. Tapi kalau orang tidak memutuskan untuk masuk, maka dia nggak dapat kebahagiaan itu. Sehingga ada orang membayangkan kebahagiaan itu harta. Maka harta dimudahkan oleh Allah untuknya. Kebahagiaan itu adalah jodoh. Maka oleh Allah dikasih jodohnya. Kebahagiaan itu adalah anak-anak keturunan. Maka dikasih oleh Allah anak keturunan. Karena masing-masing kita ini punya alasan yang berbeda-beda kenapa harus berbahagia. Orang yang sudah punya istri mungkin kebahagiaannya di anak. Mungkin yang sudah punya anak kebahagiaannya di rumah. Yang sudah punya rumah kebahagiaannya di dan seterusnya dan seterusnya. Jadi orang yang sudah punya rumah, punya istri, punya anak, ya tahu, punya harta yang melimpah, mungkin kebahagiaannya tidak lagi di harta, tapi kebahagiaannya di politik misalnya. Maka kita masing-masing punya alasan bahagia yang mungkin sama, mungkin juga berbeda. Kalau jenengan bahagia apa, Mas? K33. Kan luar biasa ya. Karena ada di K33. Karena istri sudah punya, anak sudah punya, rumah sudah ada kan. Nah, tinggal di K33. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka futihat abwabul jannah itu, al-jannah itu artinya kebahagiaan. Di dalam bahasa hadis Nabi namanya as-sa'adah. Di dalam bahasa Quran namanya busyra. Itu semua adalah kebahagiaan. Di dalam kitab Izzuddin bin Abdissalam, di dalam kitab Syajaratul Ma'arif, itu menyebutnya adalah al-ladzah dan afrah. Lezat dan bahagia. Lezat dan bahagia. Sehingga orang berislam itu, ya cita-citanya harus menjadi ahli surga. Nah, surga itu makna sesungguhnya adalah kebahagiaan. Bagaimana kita berbahagia? Tentu verifikasinya beda-beda. Nah, oleh karena itulah maka Allah ketika menyampaikan futihat abwabul jannah, maka Ramadan ini akan bisa menghantarkan setiap orang kepada sumber kebahagiaannya. Bisa dipahami ya? Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita fahami bersama, puasa itu tidak makan, tidak minum dan meninggalkan syahwat. Orang tidak makan, tidak minum tampak secara fisik itu lemah. Tetapi kalau kita lihat dari sejarah bagaimana Allah menurunkan risalah tentang puasa,
Justru risalah puasa ini oleh Allah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Baqarah ayat 183 itu justru ketika tahun kedua setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Tahun kedua. Jadi di Makkah Nabi itu berdakwah 13 tahun. 13 tahun. Tahun ke-12 ada Bai'ah Aqabah 1, tahun ke-13 ada Bai'ah Aqabah 2, lalu kemudian di Bai'ah Aqabah 2 73 orang Aus dan Khazraj yang datang menemui Rasulullah meminta Nabi untuk datang ke Madinah, pindah ke Madinah. Dan mereka berkomitmen untuk mendudukkan Rasulullah sebagai presiden, sebagai panglima, sebagai penegak hukum, sebagai seorang nabi dan rasul. Sehingga lalu kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Misi yang pertama dibangun oleh Rasulullah itu adalah membangun masjid. Membangun masjid. Dari masjid inilah lalu kemudian muncul gerakan yang kedua, yaitu al-mu'akha al-islamiyah, persaudaraan. Persaudaraan muncul. Kemudian setelah persaudaraan, lalu kemudian Rasulullah SAW membangun itu piagam Madinah, kekuatan politik. Setelah kekuatan politik, Nabi membangun yang keempat itu adalah Baitul Mal, membangun kekuatan ekonomi. Setelah itu yang kelima baru kekuatan infrastruktur. Jadi 5 hal ini yang dibangun oleh Nabi, sampai lalu kemudian di tahun yang kedua, turunlah perintah untuk berpuasa. Bisa dipahami ya, sampai di sini? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi membangun masjid, dari masjid ini muncul persaudaraan, dari masjid ini muncul kekuatan politik, dari masjid ini muncul kekuatan ekonomi, dan dari masjid itu muncul infrastruktur. Infrastruktur itu fasilitas publik yang memberikan akses dan kemudahan kepada setiap orang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah tahun kedua lalu kemudian diturunkan oleh Allah surah Al-Baqarah 183. Dan ketika perintah puasa pada surah Al-Baqarah 183 itu diturunkan, para sahabat pada saat itu sedang menghadapi sebuah peperangan besar yang disebut dengan Perang Badar. Tentu orang berperang itu butuh fisik yang kuat. Padahal orang berpuasa itu karena tidak makan tidak minum, biasanya lalu kemudian kekuatan fisiknya itu menurun. Nah, sehingga ketika Allah menurunkan surah Al-Baqarah 183 ini kepada para sahabat pada tahun kedua hijrah Nabi ke Madinah, dan pada saat itu para sahabat menghadapi perang Badar antara 1000 pasukan orang kafir Makkah yang menyerang Madinah, lalu kemudian dihadapi oleh 313 pasukan muslim. Itu pun mereka meronda sebenarnya, tidak membawa perkakas untuk berperang. Sehingga antara 300 pasukan dengan 1000 pasukan 1:3, singkat cerita di dalam peperangan itu, justru para sahabat mendapatkan kemenangan. Banyak di antara orang-orang Makkah yang kemudian terbunuh, dan sebagian di antara mereka lalu kemudian ditangkap oleh pasukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya adalah tidak ada alasan sedikit pun bahwa orang berpuasa itu akan menurun produktivitinya. Terbukti bahwa 3:1 pasukan Nabi bisa memenangkan peperangan dengan senjata patroli melawan senjata lengkap untuk menghadapi orang yang untuk berperang. Sehingga tidak ada alasan. Karena apa? Futihat abwaabul jannah. Karena dibuka itu pintu-pintu kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah maka pagi hari ini kita akan coba untuk mendekati perintah puasa ini dengan pendekatan tafsirul munasabah. Tafsirul munasabah. Lalu bagaimana kita mengambil isyarat-isyarat agar puasa Ramadan ini bisa menjadi kekuatan fastabiqul khairat, dan dari segi alur kesejarahan sudah menunjukkan bahwa orang yang berpuasa bukan berarti fisiknya lalu kemudian tidak mampu untuk menghadapi persaingan dengan orang luar. Nah, yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi perintah puasa 183 itu ada suasana yang akan dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala Allah memulai ayat 183 ini dengan mendahuluinya 3 ayat yang pertama dalam satu urusan yang
sama, yaitu surah Al-Baqarah 180 sampai 182. Jadi ini poin pertama. Poin pertama. Di dalam surah Al-Baqarah, di dalam ayat yang lain, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi puasa itu bermain dengan masalah jiwa, bukan masalah fisik. Dia kekuatan mental, jadi kekuatan jiwa. Nah, kekuatan jiwa ini yang merubah peradaban dunia. Karena di dalam jiwa itu ada ilmu, di dalam jiwa itu ada keyakinan, di dalam jiwa itu ada ketenangan. Jadi oleh puasa Ramadan ingin dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang kokoh. Pertama adalah kekuatan ilmu, yang kedua adalah kekuatan iman, dan yang ketiga adalah kekuatan ketenangan. Jadi orang berilmu, orang punya iman, tapi dia nggak tenang, itu bahaya. Kalau ada orang tenang, tapi dia nggak punya ilmu, hanya punya keyakinan saja, ya yakin-yakin aja terus, tapi faktanya selalu gagal. Karena tidak didukung oleh ilmu. Maka ada 3 kekuatan yang mau dibangun. Pertama kekuatan ilmu, kedua kekuatan keyakinan, dan yang ketiga kekuatan ketenangan. Di dalam bahasanya Imam Al-Ghazali namanya al-ahwal, keadaan jiwa yang tenang, tidak gerusa-gerusu. Tidak sekarang buka lapak berdagang, pengennya besok langsung beli rumah lantai 10 gitu. Sehingga karena orang karena ada orang berkeinginan untuk cepat kaya, akhirnya mereka datang ke Gunung Kemukus. Biasanya malam Jumat. Kliwon ya Mas ya. Ya, karena orang punya nafsu pengen cepat kaya. Maka tidak boleh al-ahwal, dia harus mengikuti pertumbuhan-pertumbuhan yang terukur. Jadi kalau orang terlalu gemuk atau terlalu kurus, pasti ada masalah. Ya kan? Itu pasti muncul ada masalah. Kan kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, poin yang pertama agar puasa Ramadan bisa menghadirkan jiwa yang kuat, itu adalah menghadirkan ilmu, keyakinan, dan al-ahwal, yaitu ketenangan batin. Nah, ketiga kekuatan ini bisa diperoleh dengan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi membangun persepsi bahwa seakan-akan kita ini bertemu dengan Allah. Dan seakan-akan puasa yang sedang kita jalankan ini adalah puasa yang terakhir, karena setelah ini kita akan menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini dikabarkan oleh malaikat maut bahwa jenengan ini nanti malam sudah akan kembali ke hadirat Allah, kira-kira hari ini mau dibuat hidup kita seperti apa? Kalau misalnya malaikat mau datang mengabarkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa nanti malam jam 20.00 itu malaikat maut akan datang untuk mengambil ruh kita. Lalu hari ini mau dijadikan menjadi seperti apa kira-kira? Sholat terus. Kegiatan apa yang mau kita lakukan? Kalau misalnya jam 20.00 nanti malam, malaikat maut akan datang untuk mengambil ruh yang dititipkan oleh kita, atau kita akan meninggal dunia nanti malam jam 20.00. Kira-kira apa yang mau kita lakukan? Tentu pasti kita akan melakukan sesuatu yang paling penting menurut persepsi kita masing-masing. Kalau yang dianggap urusan paling penting itu urusan istri dan anak, maka dia ajak anak dan istrinya itu untuk berjalan-jalan seharian. Kalau ibadah sholat itu dianggap lebih penting, maka dia nggak ada urusan dengan istri dan anak, dia datang ke masjid, i'tikaf di masjid, sholat, dzikir, pokoknya sampai jam 20.00. Nah, sehingga disebutkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, seakan-akan orang berpuasa itu bertemu dengan Allah. Nah, perasaan bertemu dengan Allah ini yang mahal. Karena susah kita ini merasa bertemu dengan Allah. Maka itulah di dalam dunia tasawuf ada namanya riyadhah. Riyadhah itu melatih diri bahwa dia bertemu dengan Allah. Dia bisa merasa melihat Allah, atau kalau tidak bisa merasa melihat Allah, dia dilihat oleh Allah. Sehingga tidak ada cara lain kecuali dia harus menjadi orang yang jujur, tidak ada cara lain kecuali dia harus menjadi orang yang baik. Karena yang melihat dia itu adalah Allah, tidak berdimensi ruang dan waktu. Maka setiap orang yang merasa melihat atau dilihat oleh Allah, dilihat oleh orang atau tidak, pasti dia jadi orang yang jujur, pasti dia jadi orang yang baik,
pasti dia akan menampilkan produktiviti yang tertinggi, terlepas dipuji atau tidak dipuji oleh orang lain, karena dia merasa dilihat oleh Allah. Nah, ini yang mahal. Tetapi itu yang diinginkan oleh Allah, membangun perasaan seakan-akan kita dilihat oleh Allah, atau kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang tidak gampang, sehingga harus dilatih. Nah, cara melatihnya, itu adalah menghalangi makanan dan minuman masuk ke dalam perut kita, agar kita ini fokus berpikir bagaimana menghadirkan suasana di mana kita bisa melihat ataupun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, merasa bahwa nanti kita mau meninggal. Siapa yang menjamin bahwa, mohon maaf, satu tim kita ini akan panjang umur ke Ramadan tahun yang akan datang? Ada nggak yang menjamin? Nggak ada yang menjamin. Ada nggak yang menjamin bahwa kita semuanya ini akan panjang umur sampai tanggal 1 Syawal tahun ini? Nggak ada yang menjamin. Dan bahkan ada nggak yang menjamin bahwa kita bisa sampai nanti sore? Nggak ada yang menjamin, Pak. Siapa tahu jenengan nanti pulang dari tempat bekerja, dari tempat pekerja ini, lalu kemudian jenengan tiba-tiba lemes, tak taunya terus teman saya ikut buka puasa bersama, udah ambil banyak, semangat mau makan, mau makan itu mual-mual perutnya, nggak bisa makan, besoknya bawa ke rumah sakit. Nggak lama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 52 tahun. Padahal sehat walafiat. Dia beraktivitas seperti orang yang lain. Ya mungkin punya penyakit ya, tapi faktanya dia beraktivitas dengan yang lain. Seperti jenengan-jenengan. Tak taunya malamnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira ada nggak yang sudah merasakan begitu? Kenapa? Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 180 Allah Subhanahu wa taala menitipkan bahwa orang yang berpuasa itu kualifikasinya 180, 186, 187 dan 188. Pasti fastabiqul khairat. Apa yang pertama? Pertama itu ternyata menghadirkan jiwa yang penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang bisa berpasrah? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Jadi ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal mauti. Hidup yang baik itu adalah hidup yang sudah merencanakan tentang sakaratul maut. Dan finish dia, sudah rencanakan sakaratul maut. Al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal mauti. Jadi mukmin yang cerdas itu, kata Rasulullah, yang sudah menyusun rencana bahwa kalau nanti terjadi sakaratul maut, dia sudah persiapkan segala sesuatunya, sehingga sakaratul maut itu akan dilewati dengan baik-baik saja. Karena dia ditunjuk oleh Allah, merasa yakin karena dia ketika sakaratul maut datang, dia merasa yakin bahwa dia ahli surga. Nah, ini mukmin yang baik. Ini mukmin yang baik, yang jika jiwa seperti ini yang disiapkan masuk ke dalam bulan suci Ramadan, dia akan mendatangkan keberkahan bulan suci Ramadan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kita ini puasa sudah hari yang keberapa? 8 apa? 9. Sudah hari yang ke-9. Nah, kira-kira jenengan punya bayangan enggak kalau nanti sakaratul maut kira-kira seperti apa? Mentang-mentang masih muda, kelihatannya masih jauh. Belum tentu. Sekarang nggak ada rumus tentang yang tua lebih dulu dibanding dengan yang muda. Atau yang sakit-sakitan lebih cepat dibandingkan dengan yang sehat walafiat. Nggak ada rumus sekarang. Nggak ada rumus. Karena bisa jadi di beberapa kasus, yang sakit-sakitan itu malah panjang umur. Yang sehat itu sekali sakit langsung innalillah. Sehingga yang sehat tidak perlu bersombong diri, yang sehat tidak perlu berputus asa. Suami istri jamaah Masjid Nilasari, suaminya masuk masa pensiun kena stroke. Seumur-umur nggak bisa keluar dari kamar, dia tidur-tiduran saja terus. Yang memandikan, yang menggantikan baju, yang memberi makan itu adalah istrinya. Tapi subhanallah, Allah Maha Adil, istrinya sehat walafiat, tidak pernah sakit. Dan dia rajin sholat berjamaah di Masjid Nilasari. Satu ketika saya ngisi pengajian, para jamaah ketemu dengan saya, Ustaz, kita kehilangan satu jamaah yang aktif pengajian.
Loh siapa Pak? Itu loh Pak Ustadz yang dulu kami ceritakan. Si ibu yang punya suami kena stroke, lalu kemudian dia bergantung kepada istrinya, dan alhamdulillah dilala koyo istrinya sehat walafiat. Tak taunya yang meninggal duluan malah istrinya. Orang berpersepsi seharusnya yang mati dulu adalah suaminya. Wong suaminya stroke kok. Ternyata fakta mengatakan tidak. Justru yang meninggal duluan adalah istrinya. Nah itulah yang terjadi. Saya punya paman, punya bibi, Cek Bu Yasid dan Bi Jua. Bi itu bibi. Nah, bibi. Bule. Nah, itu bule. Itu sama. Suaminya itu kepala pelabuhan, sah bandar. Itu badannya bukan sehat, kokar. Kokar gede dan kumisnya sah bandar kok. Kumisnya itu mantap lah. Ketika masuk masa pensiun, beliau kena komplikasi. Sempat stroke, lalu kena komplikasi. Sehingga jalannya itu titik-titik saja. Lemah. Tapi istrinya sehat walafiat. Suatu ketika istrinya sakit punggung, dia panggil ponakannya, minta dipijit. Dipijitlah habis asar. Habis isya sudah meninggal. Nggak sakit itu. Hanya mau sakit apa? Punggung. Ada yang sudah mulai sakit punggung. Jadi tidak ada rumus. Sehingga kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Persiapan yang terbaik menyangkut urusan hidup kita ini bukan hanya urusan istri, anak, urusan rumah, tetapi urusan kita mempersiapkan ketika nanti terjadi sakaratul maut, kita merasa yakin kita itu ahli surga. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian apabila telah datang kepada salah satu di antara kalian tanda-tanda tentang kematian, intaraka khairan lil wasiyah, hendaklah dia meninggalkan wasiat yang baik. Lil walidaini, kepada kedua orang tua, wal aqrabina, kepada kerabat, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, wajib bagi setiap orang yang bertakwa. Karena rumus tentang kematian sudah tidak ada. Artinya yang muda bisa lebih dulu dari yang tua, yang sehat bisa lebih dulu dibandingkan dengan yang sakit. Maka setiap orang, mau dia sakit ataukah tidak sakit, mau dia tua maupun yang muda, itu semuanya al-kayyis. Dia harus mempersiapkan sakaratul mautnya dengan baik. Tentu pertama adalah kepasrahannya. Tentu yang kedua adalah ibadahnya. Tentu yang ketiga sumber rezekinya yang halal. Tentu yang keempat mungkin keluarganya. Tentu yang kelima apalagi. Silahkan saja. Semua orang berdasarkan pembelajaran kita kepada Quran dan Sunnah, apa yang harus kita persiapkan agar nanti ketika sakaratul maut kita merasa yakin kita ahli surga. Jangan bayangkan kalau nanti misalnya keluar ke jalan raya lalu kemudian ada kejadian di jalan terus jenengan meninggal seketika, itu bayangannya gimana kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Maka al-kayyis harus dipersiapkan. Nah, dan mohon maaf ketika ada orang sudah bersedia dan siap karena dia sudah merasa yakin kalau sakaratul maut datang nanti akan menjadi ahli surga, dia merasa siap untuk mati. Pertanyaannya, apakah orang itu akan cepat mati? Kan belum tentu. Belum tentu. Di dalam banyak fakta pengajian saya sering menjumpai, justru yang umurnya sudah 70 tahun, 72 tahun, 69 tahun, itu rata-rata sudah siap mati. Tapi mereka yang umurnya sudah banyak siap mati, lah kok nggak mati-mati? Karena ternyata orang yang siap mati itu justru adalah resep panjang umur. Apa buktinya? Seorang sahabat akan menunaikan ibadah haji datang kepada Rasulullah minta sangu. Apa yang dikasihkan oleh Rasulullah? Yang dikasihkan Nabi itu adalah doa. Apa doanya? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan aku rezeki kematian dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Dan jadikanlah kematianku itu di salah satu tanah sucimu, Al-Makkah Al-Mukarramah atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika dia berangkat haji, pertanyaan saya, apa dia meninggal di Mekah atau di Madinah? Tidak. Dia bisa pulang masih ke Madinah. Dan lalu kemudian di Madinah masih umurnya panjang. Jadi bukan berarti orang yang pasrah mati itu berarti dia cepat mati. Tetapi pasrah mati itu menunjukkan bahwa dia sudah mempersiapkan sakaratul mautnya dengan baik. Kemudian yang kedua,
Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya saya yakin bisa menjadi ahli surga?" Lalu dibuatlah ukuran minimal. "Idza shallaitul maktubat wa la azidu syai'an idza sumtu Ramadan wa la azidu syai'an wa ahlaltul halal wa haramtul haram akhadhul jannah." Ya Rasulullah, boleh nggak saya yakin saya kalau nanti meninggal pasti saya ahli surga? Kata Nabi, "Na'am, iya." Menyangkut 4 perkara. Pertama apa? Kemudian yang keempat, wa haramtul haram, dan aku singkirkan sejauh-jauhnya perkara-perkara yang haram. Jadi 4 ini saja syarat minimal orang mempersiapkan sakaratul maut. Pertama, jaga sholat 5 waktu. Jadi sibuk-sibuknya kita ini bekerja, kalau sudah sampai waktunya sholat, sholat dulu. Emang sholat itu berapa menit toh? Kalau nggak bisa sholat lama-lama, cepat saja. Yang penting tumaknina, cepat. Zikirnya nanti sambil jalan. Kan boleh orang zikir sambil jalan, sambil duduk boleh. Zikir sambil jalan boleh. Zikir sambil tidur-tiduran boleh. Kalau jenengan misalnya karena ada tugas yang mendesak harus segera diselesaikan, sudah dikumandangkan adzan, ndang sholat. Baca yang pendek-pendek saja. Pendek-pendek saja, cepat-cepat saja. Kalau perlu nggak usah dibaca yang lain kecuali Al-Fatihah saja dengan tahiyat. Tahiyatnya pun dikorting lagi menjadi syahadat saja. Selesai. Pengen cepat kan? Nah, boleh enggak apa-apa. Yang penting jangan ditinggalkan. Sehingga selesai nanti sholat langsung berdiri saja. Astagfirullah, sambil jalan. Enggak apa-apa, boleh. Karena memang ada tuntutan pekerjaan yang membutuhkan kecepatan. Sehingga jangan terlalu inilah. Orang yang sholat itu berarti yang duduk lama-lama, zikirnya lama-lama. Belum tentu. Lah kalau begitu kan tidak ada supir sumber kencono misalnya apa itu. Coba kalau mereka sholatnya berlama-lama misalnya. Rakaat pertama dia baca Al-Baqarah misalnya. Rakaat yang kedua dia baca Ali Imran. Lah terus gimana dengan nasib penumpangnya? Kan susah tuh. Maka nggak bisa. Jangan dituntut mereka-mereka yang bekerja dengan tuntutan pekerjaan yang sangat tinggi. Itu lalu kemudian disamakan dengan para penghafal Quran di masjid-masjid yang mereka bacaannya saja sudah sangat panjang-panjang. Dan yang paling dibenci oleh Rasulullah, orang yang jadi imam lalu kemudian memperpanjang bacaannya. Loh kenapa? Apa pertimbangannya? Satu, jangan-jangan di belakangnya ada anak kecil yang gak kuat berlama-lama. Jangan-jangan di belakangnya ada orang tua. Dan jangan-jangan di belakangnya itu ada orang yang sibuk urusan pekerjaan. Sehingga jangan sampai orang yang sholat berlama-lama itu mengganggu orang yang ada di belakangnya, termasuk para pekerja yang sibuk. Jadi kalau di perkantoran ya sholatnya jangan cepat-cepat, kulhu aja. Nah, kulhu kan? Nanti kulhu lagi, pokoknya kulhu terus. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, wasiat sudah harus dipersiapkan. Kalau punya anak, mulai dipersiapkan anaknya. Kalau punya istri, dipersiapkan wasiat untuk istrinya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Kalau bapak-bapak punya istri, lalu kemudian Allah takdirkan bapak-bapak yang meninggal dulu dibandingkan dengan istrinya. Tapi saya tanya dulu, kalau bapak-bapak ditanya oleh malaikat Jibril, kira-kira jenengan pengen yang meninggal jenengan dulu apa istri? Ini disuruh milih. Jenengan dulu apa istri? Dulu. Kalau ibu-ibu ditanya, pengen duluan ibu-ibu apa suami? Bu? Ibu-ibu? Suami, Bu. Enggak gimana? Pengen yang mana? Suami dulu apa? Suami mesti. Istri. Jadi kalau suami yang meninggal lebih dulu, ini pernah juga sudah saya sampaikan di majelis ini, tapi sudah sangat lama. Tapi ini masih kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Kalau seorang suami meninggal terlebih dahulu meninggalkan istrinya, maka wajib suami itu mempersiapkan 2 perkara. Sehingga dia husnul khotimah meninggalnya. Pertama adalah mata'an ilal haul. Biaya hidup selama haul, 1 tahun. Biaya hidup selama 1 tahun setelah si istri itu ditinggal meninggal oleh suaminya.
Sehingga berapa biaya hidup istri selama 1 tahun tergantung kepada yang dimakan oleh istri jenengan. Kalau istrinya makan misalnya tempe tahu, berbahagialah karena pasti biayanya lebih murah. Kalau makannya lele, ya mungkin 10.000 lah. Kalau 10.000 pakai lele, berarti sehari 30.000, 30.000 kali 30 hari 1 bulan, itu 900.000 kali 1 tahun sekitar 10 juta. Nah, kalau pakai minum ya tambah 2.000 lagi 12.000. Nah, jadi dihitung, enggak apa-apa, itu dihitung dalam rangka mempersiapkan sakaratul maut. Karena kita enggak ngerti kan, ini sakaratul maut kita ini dikasih rentang waktu ataukah ja'al mautu baktah, atau mati secara mendadak karena kita tidak sempat untuk membaca isyarat itu. Walaupun ayat ini mengatakan orang enggak mungkin mati mendadak, pasti dikirim dulu isyaratnya oleh Allah. Pasti dikirim. Maka di dalam kitab Al-Alusi, tafsir Al-Alusi, beliau menyatakan idza yatadanna anfa'ul badani. Nah, itu yang disebut dengan tanda-tanda kematian. Apabila fungsi tubuh sudah mulai mengalami penurunan, itu tanda-tanda kematian. Jadi kalau duduk nggak bisa lagi tegak kan, kecuali harus cari sandaran misalnya kan. Oh, itu mulai isyarat. Ya. Ya kan? Kalau saya misalnya asam urat sering naik, itu tanda-tanda tuh. Setiap orang harus bisa menyadari. Ibu-ibu misalnya migrain, nah itu tanda-tanda itu. Itu udah jujur aja dengan diri sendiri bahwa ternyata fungsi organ tubuh kita ini sudah mulai ada yang mengalami penurunan fungsi. Maka di dalam kitab Al-Alusi dikatakan kalau ada fungsi organ tubuh yang mulai mengalami penurunan, itu tanda-tanda kematian. Itu tanda-tanda kematian. Bisa jadi suatu saat kita akan mati lewat perkara yang menurun tadi. Mungkin kalau saya ini asam urat ya, saya mungkin meninggal nanti karena dipicu oleh asam urat. Mungkin nanti jenengan apa gitu. Jadi harus ada kejujuran ya, harus ada kejujuran pada diri kita sendiri, agar kita bisa membayangkan tentang sakaratul maut, karena itu yang membuat hidup ini menjadi meaningful. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mata alilal haul. Jadi kalau lele 12.000 kali saja 10 sampai 12 juta lah mungkin. Tapi kalau istri jenengan makannya tengkleng, wah mahal itu. Kalau tengkleng satu porsi 45 sampai 50 kan. Sehari berarti 150.000, setahun berapa itu? Sehingga nanti bapak-bapak tinggal cek saja ke rumah, istrinya itu suka makan apa. Untuk membuat perhitungan biaya hidup setelah kita meninggal. Loh, iya benar ini serius ini, Quran ini yang mengatakan. Jadi ibu-ibu nanti yang suaminya nggak ada di sini, tolong nanti saya pesan dari saya, tolong diingatkan suaminya. Untuk ngitung itu. Mas, biaya hidup saya setelah jenengan nggak ada udah disiapin apa belum? Yang kedua adalah ghaira akhrajin. Kalau punya tempat tinggal bukan milik sendiri, tapi dia adalah kontrakan, perpanjang dulu 1 tahun, setelah itu baru mati. Bener itu. Sehingga, mohon maaf, menjadi istri itu enak. Itu jaminan mutu dari suami. Setelah hatta pun nanti suami meninggal dunia, masih ada dana sosial 1 tahun. Mereka beradaptasi tanpa seorang suami, itu butuh 1 tahun. Jadi istri itu ketergantungannya kepada suami tinggi. Sehingga kalau suaminya itu meninggal, mereka mikirkan suami itu lama, Pak. Sehingga tidak sedikit perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya, untuk menikah lagi dengan laki-laki lain itu butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama. Untuk lalu kemudian dia memasrahkan diri untuk menikah dengan seorang laki-laki. Maka oleh suaminya dipikirkan dia, setelah nanti meninggal oleh suaminya, lalu kemudian si istri itu diberikan nafkah. Nafkah selama 1 tahun jadi toleransinya 1 tahun. Kalau sampai 1 tahun istri ini tidak bisa mandiri, yaitu kebangetan. Kalau dulu tidak biasa bekerja, kasih toleransi 1 tahun untuk bekerja, biaya makan minum sudah dijamin oleh suami yang meninggal. Termasuk tempat tinggal. Kalau tempat tinggal itu ngontrak perpanjang 1 tahun, dia punya toleransi menempati rumah itu 1 tahun.
Setelah tahun yang kedua, dia harusnya sudah menghasilkan untuk mengontrak kembali atau melanjutkan bayaran untuk kontraknya bagi seorang istri. Jadi ibu-ibu ini dipikir oleh suami, ini sampai mati Pak jenengan. Lah kok tiba-tiba ada istri nyiapin teh hangat saja nggak mau, keterlaluan Pak. Keterlaluan. Lah kok tiba-tiba istri nyiapin pisang goreng aja kok nggak mau, keterlaluan Pak. Keterlaluan. Karena suami jenengan, Bu, mikir jenengan itu sampai mati coba. Sampai liang lahat. Loh mohon maaf, karena saya bolak-balik Quran. Kenapa Quran tidak adil? Kok laki-laki tidak diperlakukan istimewa sebagaimana istri? Di sini tidak ada. Kalau istri mau meninggal gimana? Ada nggak mereka boleh untuk meninggalkan wasiat khusus kepada suaminya? Tidak ada Pak. Jadi kalau istri sudah mau mati, mati aja. Mati aja. Maksud saya bukan, jadi ibu-ibu tidak punya perintah dari Quran, kewajiban untuk meninggalkan wasiat apa-apa kepada suaminya. Tapi kalau suami, jelas dijelaskan di dalam Al-Quran, harus memikirkan istrinya sampai nanti dia hidup dengan cara yang mandiri setelah meninggal oleh suaminya. Mereka punya masa berkabung 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari baru boleh dia menikah dengan orang lain. Tetapi untuk menikah dengan orang lain kadang-kadang ingatan suami yang dulu itu tidak bisa hilang-hilang. Kalau laki-laki alatul Pak. Ya. Mungkin saya tidak tahu ya. Kalau seorang suami itu meninggal oleh istrinya, jenengan itu sudah sangat cerdas akan melakukan langkah-langkah strategis apa. Gitu? Nah itu yang pertama yang mau dibangun lewat puasa Ramadan. Yang kedua adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kalau kalian puasanya benar kata Allah dan Rasulnya, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu pahalanya enggak dititip lewat para malaikat. Puasa itu pahalanya langsung dikasih oleh Allah. Tidak lewat HRD, tapi langsung dikasih oleh Bu Aminah. Kalau dikasih oleh Bu Aminah, mosok yo pasti berlipat toh Pak. Pasti berlipat. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Seakan-akan lalu Allah mengatakan begini, kalau orang berpuasa, maka hubungan batin orang berpuasa dengan Allah menjadi dekat. Hubungan batin antara orang berpuasa dengan Allah itu menjadi dekat. Karena hubungan batin Allah dengan orang yang berpuasa menjadi dekat, seakan-akan Allah ingin mengatakan begini loh, kamu mau minta apa toh? Wes ajukan. Pengajuanmu 100% aku kabulkan. Jadi belum jenengan mengatakan apa yang mau diajukan, seakan-akan Gusti Allah wes mengajukan apa saja pasti aku kabulkan. Kan itu luar biasa. Nah, oleh karena itu maka kedekatan dengan Allah ini yang harus dibangun, dan setiap maksud hati sampaikan kepada Allah, Allah akan kasih. Karena puasa kita sudah puasa yang imanan wahtisaban. Karena puasanya puasa yang benar. Kalau puasanya puasa yang benar, satu tidak makan, tidak minum, tidak hubungan syahwat atau yang sejenisnya. Layar futh itu tidak ngomong pornografi, tidak ngelihat gambar yang bukan haknya, Sekwilda dan bupati sekitar wilayah dada dan buka paha tinggi-tinggi. Itu nggak ditonton. Lalu yang dibicarakan lewat lisan tidak mengandung kedustaan, tidak mengandung kata-kata yang kasar, namanya qauluz zur. Man shoma wa lam yada' qauluz zur wal amal bihi falaysa lillahi fi ayyada ta'ama wa syarabah. Kalau berbicara yang santun-santun saja. Jadi itu kalau puasanya seperti itu, maka seakan-akan Allah mengatakan, hei kalian yang berpuasa, kamu mau minta apa? Minta aja kepada saya, ajukan permintaanmu, saya akan kabulkan. Tinggal ngajukan aja kepada Allah, Allah akan kasih. Tetapi butuh keyakinan. Kita dekat dengan Allah, melahirkan keyakinan, kita minta kepada Allah, harus di backup oleh 3 tadi. Iman, ilmu, dan al-ahwal. Kasih oleh Allah.
Yang ketiga, saya percepat ya. Yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hubungan suami istri kalau puasanya itu akan menjadi puasa imanan wahtisaban, itu hendaklah tambah mesra. 9 hari ini sudah berapa kali Pak jenengan kerja? Harus tambah mesra. Suami istri harus tambah mesra. Kalau di luar bulan suci Ramadan, seminggu hanya sekali. Masuk bulan suci Ramadan, seminggu 5 kali. 5 kali, Pak. 5 kali. 5 kali. Bagaimana bisa 5 kali? Ya harus diatur dong strateginya. Harus tambah mesra. Ini perintah Quran. Suami istri harus tambah mesra. Kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, suami istri tidak tambah mesra, itu masalah, Pak. Puasanya nggak bisa imanan wahtisaban. Harus tambah mesra. Sehingga ini menjadi koreksi kita puasa yang ke-9. Kalau tampak terasa hubungan suami istri masih sama saja dengan sebelum puasa Ramadan, berarti problem. Berarti ada masalah. Lah bagaimana caranya tambah mesra? Tambah mesra itu kan urusan ikhtiar, Pak. Urusan ikhtiar. Ya gimana lah caranya, silahkanlah. Diaturlah. Kan? Biar tambah mesra. Apakah nanti pulang beli bunga misalnya kalau istrinya suka bunga. Atau nanti pulang jenengan sebelum nyampe ke rumah mampir dulu ke toko emas gitu kan. Silahkan saja. Atau minta aja bocoran yang di belakang. Biar istrinya itu merasa mesra itu harusnya gimana. Karena ada tipe istri dengan dipuji itu udah seneng. Ada tipe istri dikasih bunga sudah seneng. Tapi ada tipe istri dipuji yo mental, ya toh? Dikasih bunga yo nggak mempan. Nah, kecuali dikasih gelang. Kalau udah dikasih gelang langsung. Apa yo sore-sore dijadwalkan jalan-jalan bareng berdua. Kalau modalnya nggak terlalu besar-besar banget, yo kecengklik. Duduk-duduk saja di situ sambil melihat sore macam-macam. Itu berdua saja dengan istri. Diprogramkan dong. Apa misalnya diprogramkan, pokoknya pas puasa kita habis isya langsung masuk kamar misalnya. Ya tak? Untuk mengamalkan aurat keluarga 1, aurat keluarga 2, dan aurat keluarga 3. Aurat keluarga 1 habis isya tepat. Aurat keluarga yang kedua jam 3 tengah malam dini hari. Aurat keluarga yang ketiga nggak boleh karena habis duhur puasa. Nggak boleh. Aurat keluarga ketiga nggak bisa diamalkan. Yang bisa diamalkan aurat keluarga 1 dan 2. Oh itu sehat itu pasti. Sehat langsung jadi Pak. Kalau Pak Hari nggak usah ngamalin itu dia gini. Lah Pak Hari disentuh aja langsung melentung. Jadi Pak Hari. Kalau bukan faktor umur kelihatannya terus itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hubungan suami istri harus tambah mesra. Nah, yang kasihan kan yang nggak punya istri. Lah mau mesra dengan siapa? Jadi saya kalau jadi direktur K33 kok ada pegawainya kok belum menikah itu malu rasanya. Apa ya kesejahteraannya kurang itu. Maka saya sarankan agar dipanggil itu. Panggil itu. Kenapa kok ndak menikah? Apa masalahnya? Kalau calonnya yang belum ada ndak apa-apa. Kita kan punya As-Salam tuh. Ada guru-guru muda itu, Ada guru-guru pengabdian itu, tinggal kita buat pengajian bersama kan. Nanti nggak usah kasih tabir, biar ngelirik-lirik. Mana yang dicocokin tinggal bilang ke ustadznya. Nggak apa-apa itu, daripada ngeliriknya di mall atau di pinggir jalan, kan mending di pengajian. Tinggal kita undang aja pengabdian yang putri. Nanti yang bujangan di sini siapa-siapa diundang pengajian bar. Yang udah nikah nggak boleh hadir. Nggak boleh hadir. Ya, tidak boleh. Nah, monggo. Nanti saya fasilitasi itu di pondok. Yang terakhir,
Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Pasti orang yang puasanya imanan wahtisaban akan digelontorkan oleh Allah sumber rezeki yang halal dan berkah. Dah itu rumusnya. Jadi ya sudah, jalani puasa ini sesuai dengan isyarat-isyarat Quran dan Sunnah, karena kita sudah akan dikasih fasilitas oleh Allah yang luar biasa. Nggak usah mikir rezeki, yang penting kerja, ada yakin ditopang oleh ilmu, dan ada al-ahwal, ketenangan batin. Kalau itu sudah dijalankan, puasanya imanan wahtisaban, rezeki itu Allah yang kasih. Rezeki yang halal dan melimpah, yang berkah. Nah, mudah-mudahan dengan puasa yang kita, maka tidak ada kata lain kecuali orang yang berpuasa dengan model yang kami tadi jelaskan, itu dia berani untuk bersaing. Tidak hanya bersaing dalam beramal soleh, tapi bersaing dalam urusan bisnis pun pasti berani. Karena ada kepekaan untuk membaca sumber-sumber rezeki. Kepekaan itu karena Allah kasih di dalam hadis Nabi, di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha wa kuntu basarahu alladhi yubsiru biha wa kuntu yadahu alladhi yabtishu biha wa kuntu rijlahu allati tamshi biha. Jadi kalau puasanya sudah imanan wahtisaban, maka kata Allah di dalam sebuah hadis qudsi, aku akan menjadi pendengarannya yang dengan pendengaran itu dia mendengar. Jadi pendengaran pun jadi uang, Pak. Orang senang mendengar itu bisa jadi uang karena pendengarannya dipandu oleh Allah. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengan penglihatan itu dia melihat. Maka penglihatan pun bisa mendatangkan rezeki. Kemudian kuntu yadahu allati yabtishu biha. Aku akan jadi tangannya yang dengan tangan itu dia menyentuh. Jadi menyentuh bahan-bahan jadi masakan lezat. Itu Allah menjadi tangan dia. Namanya chef, atau dia seorang pebisnis memegang barang itu berubah jadi emas. Nah, itulah Abdurrahman bin Auf. Loh, kenapa? Karena dia terampil di dalam berdagang. Wa kuntu rijlahu allati tamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya, kata Allah, yang dengan kaki itu dia berjalan. Kalau kaki kita dipandu oleh Allah, maka kaki kita berjalan, di situ ada sumber rezeki. Dengan catatan imanan wahtisaban. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Ada 3 menit, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan baca doa. Monggo. Monggo, ada yang ingin ditanyakan? Ada enggak? Silakan loh. Kalau enggak ada saya tanya tak? Ya. Apa? Tadi kan dijelaskan bahwa seorang laki-laki yang baik itu ya agar nanti kita meninggalnya husnul khotimah, maka kita harus mencukupi kebutuhan istrinya. Bagi yang sudah menikah ya. Yang enggak berlaku bagi yang belum menikah. Yang umpamanya itu justru yang mencari maisah itu istrinya. Jadi suami katakanlah tidak bekerja, bisa jadi tidak bekerja karena juga karena kesehatannya gitu ya, tidak atau penghasilannya memang di bawah daripada istrinya. Kira-kira bagaimana tadi itu? Apa? Syukran. Jazakallah. As-sulhu khair dalam Quran. Maka suaminya datang kepada istri untuk meminta kehalalan. Jadi harus terang, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Memang laki-laki diciptakan untuk bekerja, untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Kalau laki-laki bekerja dia dapat uang, maka di dalam uang itu ada hak istri dan anak-anaknya. Tapi kalau seorang istri bekerja dapat uang, itu uangnya istri saja. Istri tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada suami. Tapi kalau ada istri bekerja dapat uang, kok dia mau sisihkan untuk suaminya, itu luar biasa. Berarti istri luar biasa. Pak Rezi? Iya, Pak. Itu istri yang luar biasa. Itu istri yang oleh Rasulullah di dalam riwayatnya Imam Ahmad akan dibukakan pintu surga seluruhnya dan disuruh dia memilih mau masuk lewat pintu mana saja silakan. Kalau istri sampai menafkahi suaminya. Nah, yang benar seharusnya suami cari nafkah, yang diperoleh oleh suami itu semuanya masuk kepada istri. Istri nanti akan mengatur uang itu, termasuk kebutuhan suaminya.
Dek, aku butuh bahan bakar. Berapa mas? 100, kasih 100. Gitu. Saya butuh untuk ini makan siang di jalan. Berapa? 50.000, kasih 50.000. Nah, itulah istri. Dia memberi untuk suami. Tapi kalau istri bekerja, dapat uang, itu miliknya istri sendiri. Nah, kecuali keluarga itu bersepakat agar gaji suami dan istri dicampur jadi satu. Itu menjadi harta bersama. Itu nanti menjadi harta bersama. Tapi kalau tidak bersepakat karena istrinya tidak mau, ya tidak apa-apa. Sehingga istri itu filosofinya uangku, uangku, uangmu, uangku. Tetapi ketika istri memegang uang dari suami, dia sebagai bendahara, dia harus amanah. Tidak boleh lalu kemudian mengelola uang dari suami ini semaunya sendiri. Karena istausu bin nisa'i khairan. Berikanlah nasihat betul-betul istrimu. Inna a'wajama min dila'in a'laha. Karena yang menonjol dari istri itu adalah yang bengkok-bengkok. Kalau bengkok ini dibiarkan habis semua, Pak. Apa contohnya? Jenengan coba, istri jenengan bahagia apa enggak? Saya kasih contohnya. Nanti malam selesai habis sholat tarawih jam 20.00, jenengan bawa istri ke mall. Lalu bilang, Dek, silahkan kamu masuk ke mall, kamu beli apa saja yang kamu suka, nanti bapak yang bayar. Kira-kira senang apa enggak, Bu? Dilalan jenengan bawa uang cash 5 juta. Kira-kira kurang apa enggak? Kurang, Pak. Ngambil lagi 5 juta, kurang lagi, Pak. Sehingga itulah yang disebut dengan yang menonjol-menonjol tadi, maka rawatlah istrimu dengan baik. Jangan sampai yang menonjol-menonjol ini keterusan. Sehingga saya dulu ketika minta istri saya diantar mau beli sepatu, saya antar, Pak. Istri saya di depan, saya ngawal di belakang. Itu belum nyampe toko sepatu, udah belok kanan, belok kiri. Karena ada kortingan apa. Ya. Itu belum nyampe sepatu, sudah ada 3 tentengan itu di tangan. Dilala ketika sampai toko sepatu, nggak ada sepatu yang dicari. Jadi pulang tetap bawa, Pak. Niatnya untuk sepatu, tapi dapatnya banyak. Nah, dari hadis inilah saya jadi mengerti. Sehingga kalau istri saya masuk ke mall sekarang, langsung saya gandeng, Pak. Langsung saya gandeng, mesra kan suami gandeng istri. Tapi, ya itu tadi. Kalau tujuannya ke toko sepatu, dia belok karena ada potongan 40%. Kan? Gitu. Sehingga jadi istri harus pinter ngelola keuangan dari suami. Syukur-syukur suaminya ngasih 2 juta, tapi kembaliannya kepada suami itu bisa sampai 3 juta. Itu bagus, hebat itu. Setelah suaminya ngitung-ngitung ya, makan, minum, terus ini itu. Ternyata aku yang ngentek sampai 3 juta yo. Padahal gajinya mau 2 juta. Lah kok iso? Nah, itu namanya keberkahan. Ada nggak kira-kira suami merasa begitu? Ada, Pak. Pak Yunus Bakaur itu dulu cerita kepada saya dari Surabaya, wali santri. Kebetulan dia punya istri 3 ya. Kebetulan. Istrinya pertama itu pengusaha, pedagang. Istrinya yang kedua itu yang mendampingi kelahiran bayi ya, Pak? Bidan di Solo. Istrinya yang ketiga itu dokter. Dokter. Jadi dia sudah jatah tuh, 3 istrinya itu dijatah 3 juta, 3 juta, 3 juta. Tetapi setelah dia hitung-hitung ketika ke Solo, dari makan, minum, apa macam-macam, itu perasaan saya sampai 4 juta deh kelihatannya, kata dia. Nah itu beliau, itu karena berkahnya tadi ya. Tapi, ya. 3 berkah. Oh, 3 berkah. Buatan ini saya hanya cerita. Kadang-kadang dia kasih nafkah kepada istrinya, tapi dia merasakan kembali manfaatnya kepada dia itu lebih gede dibandingkan dengan yang kita kasihkan. Lah yang repot sekarang, istri kalau sudah pegang uang suami, kadang-kadang nggak mau keluar, Pak. Butuh bensin, nggak dikasih. Butuh makan siang, nggak dikasih. Karena kata istri, tidaklah cerdas seorang istri apabila diberi uang oleh suami, itu kembali lagi kepada suaminya. Maka dia pegang kuat itu. Sehingga lalu laki-laki buat istilah baru. Ada uang untuk istri, tapi ada uang lanang. Gaji yang masuk rekening itu untuk istri, insentif itu uang lanang. Bilalah insentif lebih gede dari gaji, kan kira-kira begitu kan. Kucur dah.
Padahal laki-laki kalau pegang uang banyak tanpa sepengetahuan istri, itu otaknya pasti investasi. Kalau istri pegang uang banyak, itu otaknya adalah belanja. Kalau laki-laki investasi. Dia beli rumah di mana-mana, dia beli tanah di mana-mana. Nanti kalau masih banyak, itu cari penghuni dari rumah-rumah. Sehingga ibu-ibu kalau punya suami sukses, satu sisi itu kebahagiaan, tapi satu sisi itu ancaman. Jadi kalau punya suami sukses, hati-hati, Nji. Nah, sama seperti istrinya Pak Hari itu ketar-ketir juga punya seperti Pak Hari begitu. Tapi alhamdulillah beliau ini saja, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi saya pikir dan kita semuanya sepakat bahwa banyak sekali hikmah yang hari ini, pagi ini dari Dr. Qadar Usman kita bisa ambil. Betul Bapak? Betul. Laki-laki siap? Siap bekerja sungguh-sungguh untuk memberikan maisha kepada istrinya, sehingga nanti bisa menyiapkan ketika kita dijemput oleh Allah, menyiapkan sebuah cara yang husnul khotimah. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang antum berikan kepada kita menjadi amal soleh panjenengan, dan juga bagi kita semua juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kita mendengarkan ilmu itu juga sama dengan kepada orang yang memberikan ilmu kepada kita. Jadi ketika kita pengajian seperti ini, maka kita harus mantapkan niat kita agar sama-sama mendapatkan pahala yang sama antara pemilik ilmu dan juga kita mendengarkan ilmu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak ada, saya Oh, asam urat saya lagi naik.